Apabila kita membahas mengenai negara-negara mana yang menjadi produsen persenjataan terkenal dan terbesar di dunia, tentu yang sering muncul di pikiran kita adalah Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, Rusia, Cina, atau bahkan Israel. Tetapi tahukah Anda, ada satu negara yang muncul menjadi pemain baru sebagai produsen industri persenjataan. Bahkan produknya telah dibeli oleh banyak negara. Negara-negara barat, negara-negara di Asia, negara-negara di Timur Tengah rame-rame membeli senjata buatan negara tersebut. Dan negara yang saya maksud itu adalah Turki. Seperti yang kita ketahui, kelemahan militer Indonesia itu terletak di persenjataannya, khususnya angkatan udara. Tetapi ada kabar angin segar di mana Indonesia telah menandatangani MOU dan kontrak implementasi untuk membeli pesawat tempur KAAN dari Turki. Pesawat ini bukan pesawat sembarangan, melainkan pesawat tempur generasi kelima. Pesawat yang baru ya dan canggih yang saat ini masih dalam tahap pengembangan di Turki. Pesawat generasi 5 artinya pesawat ini setara dengan deretan pesawat-pesawat tercanggih di dunia saat ini seperti F-35 Amerika Serikat ataupun Sukhoi Su-57 Rusia. Bukan hanya pesawat tempur, bahkan Indonesia dikabarkan sudah kedatangan rudal balistik dari Turki yang ditempatkan di Pulau Kalimantan, yaitu rudal balistik KAN. Walaupun jarak rudal sesuai klasifikasi rudal balistik tergolong pendek, sangat pendek, yaitu kurang dari 300 km, dan statusnya belum jelas apakah sudah dioperasionalkan secara penuh oleh Indonesia atau belum, tetapi ini menjadi sejarah baru perudalan di Indonesia, karena dengan kedatangan persenjataan dari Turki ini membuat Indonesia negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang memiliki rudal balistik. Tak hanya pesawat tempur dan rudal, Indonesia juga sedang mengincar drone, kapal perang, rudal kapal perang, dan jenis-jenis persenjataan lain dari Turki. Dan tentu teman-teman masih ingat tentang tank Harimau buatan Pindad, tank tempur kembangan Indonesia, tank tempur pertama buatan Indonesia. Ternyata ini juga merupakan kerjasama dengan Turki. Kalau di Turki, tank ini namanya Kaplan MT. Kenapa Indonesia menaruh perhatian lebih ke Turki? Apa hebatnya Turki? Dan kalau kita telisik lebih dalam, ternyata bukan hanya Indonesia yang punya minat tinggi untuk memiliki persenjataan dari Turki. Negara-negara tetangga Indonesia di kawasan ASEAN lain juga sama. Sebut saja Malaysia yang mengincar ingin membeli 3 kapal perang dari Turki. Tidak hanya kapal perang, Malaysia juga mengincar drone, helikopter, dan howitzer dari Turki. Malaysia juga sempat melirik pesawat tempur KAAN Turki ini, yang pesawat tempur yang rencananya akan dibeli oleh Indonesia. Kalau Filipina bahkan sudah kedatangan helikopter tempur T-129 Attack, dan Filipina juga mengincar kendaraan lapis baja dari Turki. Dan ternyata ada alasan kenapa kok negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini yang biasanya kalau beli persenjataan itu dari Amerika Serikat ataupun Eropa, sekarang kok pada beli ke Turki. Ada alasan dibalik itu semua, dan berikut penjelasannya. Alasan yang pertama karena adanya transfer of technology atau TOT. Apa itu TOT? Singkatnya, TOT adalah setiap kali sebuah negara membeli alutsista dari luar negeri, dari sebuah negara penjual. Nah, negara pembeli ini tidak hanya sekadar membeli barang jadi, tetapi juga adanya proses transfer pengetahuan, keterampilan, atau teknologi dari produsen kepada pihak pembeli. Hal ini membuat pihak pembeli persenjataan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan alutsista tanpa bergantung penuh pada negara penjual. Sebagai contoh, saat itu Indonesia membeli kapal selam dari Korea Selatan. Di situ ada kesepakatan transfer of technology atau TOT. Hal ini membuat perusahaan pertahanan dalam negeri Indonesia seperti PT PAL bisa ikut belajar merakit, merawat, bahkan nantinya memproduksi sebagian komponennya kapal selam. Jadi bisa saja komponen persenjataan itu tidak 100% dari negara penjual, tapi bisa kita buat sendiri. Dan perlu diingat bahwa tidak semua negara itu mau TOT ya. Tidak semua negara itu seperti Turki mau TOT, mau transfer teknologi. Seperti contoh Amerika Serikat itu
sulit kalau mau TOT Amerika Serikat. Indonesia ketika membeli pesawat F-16 dari Amerika Serikat itu tidak ada transfer of teknologi. Hal ini membuat Indonesia dalam mengoperasikan F-16 masih sangat bergantung kepada Amerika Serikat. Dan biasanya kalau Indonesia beli pesawat dari Amerika Serikat, dapatnya itu pesawat bekas tapi sudah di-upgrade kemampuannya. Itulah alasan pertama, Turki itu sangat mudah dalam memberikan transfer teknologi. Oleh karena itu negara-negara berkembang yang teknologinya itu masih pas-pasan tentu menaruh minat tinggi untuk membeli persenjataan dari Turki. Kemudian alasan kedua adalah harga alutsista yang dijual Turki biasanya lebih murah. Sebagai contoh, harga drone tempur Bayraktar TB2 Turki itu dibanderol dengan harga 2-6 juta US dollar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan harga drone buatan Amerika Serikat seperti MH9 Reaper, harganya bisa mencapai 30-56 juta US dollar. Ini sungguh selisih yang sangat besar ya. Bayangkan saja 2-6 juta dolar kalau buatan Turki, sedangkan buatan Amerika Serikat 30-56 juta US dollar. Tentu drone tempur buatan Amerika Serikat jauh lebih canggih ya dibanding buatan Turki. Tetapi untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, seperti Malaysia, seperti Filipina yang anggarannya pas-pasan ya sudah sangat cocok membeli persenjataan dari Turki yang harganya agak miring. Kalau beli persenjataan dari Amerika Serikat dengan harga setinggi harga peralatan Amerika Serikat, kan pusing juga Indonesia, bukannya tambah kuat pertahanannya, malah tambah boncos keuangannya. Itulah ya alasan kedua, karena harganya relatif lebih murah produk-produk Turki ini. Alasan ketiga adalah dengan membeli persenjataan dari Turki akan mengurangi embargo atau syarat politik dari negara penjual. Apa itu embargo? Singkatnya, embargo itu adalah sebuah larangan, termasuk untuk pesawat tempur F-16, helikopter C-130 Hercules, itu semua suku cadangnya itu dihentikan ya, nggak dikirim dari Amerika untuk Indonesia. Akibatnya Indonesia saat itu kesulitan merawat alutsista karena spare part tidak bisa dibeli resmi. Dampaknya banyak pesawat TNI Angkatan Udara itu dalam tanda kutip kanibal, suku cadang diambil dari pesawat tempur lain supaya agar tetap bisa terbang itu pesawat-pesawat Indonesia. Ini kan sangat merugikan Indonesia. Beli senjata dari Amerika atau Eropa yang biasanya sering mengancam embargo memang repot sekali, penggunaannya diawasi penuh. Indonesia tidak leluasa dalam mengoperasikan pesawat-pesawat atau alat-alat perang dari Amerika Serikat. Indonesia kalau mau nyerang musuh dan ternyata musuh tersebut adalah teman Amerika, tamatlah riwayat senjata yang sudah dibeli Indonesia, sudah otomatis tidak bisa buat nyerang. Kalau beli dari Turki, jarang sekali Turki melakukan embargo. Tentu Indonesia lebih leluasa dong dalam mengoperasikan alat-alat tempur dari Turki. Harapannya seperti itu. Itulah alasan ketiga. Turki tidak seperti Amerika yang selalu melakukan embargo atau sanksi terhadap negara yang membeli peralatan tempurnya. Kemudian alasan keempat adalah datang dari Turki itu sendiri, yaitu karena memang kenapa kok negara-negara seperti Indonesia itu punya minat tinggi untuk membeli persenjataan dari Turki? Karena memang Turki sangat cepat, relatif cepat dan berhasil dalam memajukan industri pertahanannya. Bayangkan saja Turki yang persenjataannya beberapa puluh tahun lalu masih bergantung dengan Barat, sekarang menjadi deretan negara pemasok alutsista. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Turki bisa sesukses itu, bisa seperti itu? Jawabannya karena Turki mendapat tekanan yang luar biasa dari luar. Ini agak cerita sejarah dikit. Pada pertengahan tahun 1970-an, saat itu kan senjata Turki masih banyak berasal dari Barat. Nah, karena intervensi militer Turki ke Siprus, jadi Turki dulu ada intervensi militer ke Siprus, Amerika memberlakukan embargo ke senjata-senjata Turki. Otomatis pengiriman senjata, amunisi, dan peralatan militer dari Amerika ke Turki terhenti. Hal ini membuat Turki mendapat pukulan telak. Turki mendapatkan kesulitan besar dalam melakukan perawatan alat-alat tempurnya.
Kemudian awal tahun 1990-an, Jerman juga memberlakukan larangan ekspor senjata ke Turki dengan alasan mobil lapis baja yang dijual ke Turki telah digunakan di dalam negeri, padahal kontrak telah menentukan bahwa mobil-mobil tersebut ya hanya dapat digunakan untuk melawan serangan negara non-NATO, bukan dioperasikan di dalam negeri, tapi untuk melawan serangan negara-negara non-NATO. Kemudian pada tahun 2020 Amerika Serikat memberi sanksi kepada Turki nih kemarin-kemarin itu atas pembelian sistem pertahanan udara Rusia S-400. Nah, jadi ketika itu kan Turki membeli persenjataan dari Rusia yaitu S-400 oleh Amerika, karena Rusia sama Amerika itu ya tahu sendirilah hubungannya seperti itu, maka langsunglah Turki terkena embargo, terkena sanksi. Tapi ketika terkena embargo tahun 2020 itu Turki nggak terlalu kaget karena Turki sudah menjadi negara sebagai produsen senjata. Dari kejadian-kejadian tersebut Turki mulai sadar nih bahwa wah ini nggak bisa nih kalau terus-terusan mengandalkan senjata dari asing, karena terkena sanksi terus dan tidak leluasa dalam mengoperasikan. Saat itulah Turki mulai mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan lokal. Ada Aselsan yang mengurus radar dan elektronik, ada Roketsan untuk mengurus rudal, ada TAI, TUSAS untuk pesawat, ada FNSS untuk kendaraan tempur, dan Baykar yang kelak terkenal dengan drone. Itulah Turki mendorong perusahaan-perusahaan di dalam negeri Turki untuk terus berkembang. Dan kemudian puncaknya adalah Turki berhasil membuat drone yang sangat terkenal dan laris di pasaran, yaitu drone Bayraktar TB2 ya. Awalnya banyak yang meremehkan drone buatan Turki ini, itu cuma drone murah ya. Tetapi ketika drone-drone buatan Turki ini dipakai di medan pertempuran di Suriah, di Libya, hingga perang Nagorno-Karabakh, drone ini terbukti efektif. Dunia kaget. Ternyata Turki bisa bikin senjata yang ampuh dan battle proven dan bisa digunakan untuk perang walaupun harganya murah. Awalnya pun Turki dalam mengembangkan persenjataannya itu agak kesulitan. Makanya ketika awal-awal mengembangkan persenjataan dalam negeri, Turki itu kerjasama dengan negara-negara lain, bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membuat tank, bekerja sama dengan Jerman untuk membuat kapal perang, membuat pesawat, bekerja sama dengan Amerika. Tapi Turki mempunyai akal pintar, yaitu ada satu trik Turki, yaitu setiap proyek yang kerjasama dengan negara lain, Turki bukan hanya beli tapi juga belajar ya. Kesuksesan itulah yang membuat Turki dilirik oleh negara-negara lain ya. Ukraina, Polandia, Azerbaijan, Qatar ya, bahkan negara-negara Afrika berbondong-bondong membeli produk Turki. Dari situ uang hasil ekspor dari Turki dipakai lagi untuk riset, bikin kapal perang, bikin helikopter, tank, sampai jet tempur generasi baru bernama Kaan itu. Turki juga pintar untuk konsumennya ya, Turki menargetkan konsumen negara-negara berkembang dengan budget pas-pasan seperti Indonesia ini. Dijual dengan harga murah dan tidak ada syarat-syarat politik yang membingungkan negara pembeli. Itulah Turki jadi menawarkan, hai negara berkembang ya, belilah produk saya murah ya, dan saya tidak akan mengancam kalian seperti Amerika mengancam kalian kalau senjatanya dibuat aneh-aneh gitu. Dan terbukti dalam 10 tahun terakhir penjualan senjata Turki itu naik pesat. Dulu hanya sekitar 0,8% dari ekspor senjata dunia, sekarang sudah hampir 2%. Nilainya pun melonjak. Tahun 2024 saja, tahun kemarin, Turki menjual senjata lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat. Hampir 2 kali lipat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi ingat, pembelian senjata dari Turki, khususnya Indonesia, ya, tentu ada kekurangannya. Ya, Indonesia kalau mau beli senjata dari Turki itu ada kekurangannya, ada minusnya. Ya. Apa kekurangan-kekurangan ketika Indonesia membeli peralatan dari Turki? Alasannya ya, karena masih ada campur tangan dari Amerika Serikat. Sebagai contoh, pesawat tempur Kaan yang rencananya mau dibeli Indonesia.
Misalkan Indonesia jadi nih mendapatkan pesawat tempur KA dari Turki, ternyata pesawat tempur buatan Turki tersebut masih bergantung dengan mesin buatan Amerika Serikat. Jadi Indonesia sebetulnya tidak leluasa amat dalam memakainya, ya. Yaitu karena masih ada komponen-komponen peralatan tempur dari Turki yang dibuat Turki itu masih bergantung kepada Barat. Jadi kalau mau ngapa-ngapain kan harus ada izin dulu ke Barat, ya. Kemudian alasan berikutnya karena Turki merupakan pemain baru sebagai produsen alutsista. Maka produk-produknya, beberapa produk Turki itu belum teruji layak di medan pertempuran, ya. Oke lah, untuk drone Bayraktar itu sudah teruji di medan pertempuran. Tapi untuk pesawat-pesawat tempurnya Turki, ya, pesawat tempur KA yang mau dipasarkan ini kan masih dalam tahap pengembangan. Jadi kita nggak tahu nih apakah pesawat ciptaannya Turki itu efektif di medan pertempuran atau tidak, ya. Apakah rontok di medan pertempuran atau tidak, kita belum tahu nih. Hal ini berbeda dengan pesawat tempur buatan negara-negara yang sudah menjadi pemain lama, ya, dimana sebelumnya sudah berhasil menciptakan pesawat tempur generasi yang pesawat tempur yang layak dipakai di medan pertempuran, sehingga kalau mau buat pesawat tempur lagi tentu keraguannya agak menipis gitu, seperti Amerika Serikat, seperti Prancis, seperti Rusia. Kalau bikin pesawat tempur kan pasti sudah terpercaya kualitasnya itu, sedangkan Turki ini kan merupakan pemain baru. Oleh karena itu, menurut beberapa ahli militer, langkah Indonesia maupun negara-negara tetangga Indonesia, ya, khususnya negara berkembang, kalau mau borong persenjataan dari Turki itu boleh-boleh saja. Tetapi tidak semua persenjataannya dari sebuah negara itu dari Turki semua itu tidak disarankan. Harus tetap mengkombinasikan dengan senjata-senjata lain, yaitu yang dibuat oleh negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, atau Cina. Jangan semua senjata Indonesia misalkan itu buatan Turki, jangan. Itu cuman buat variasi saja, ya. Misalkan kita membeli peralatan dari Amerika Serikat dan diembargo, kemudian peralatan tersebut tidak bisa dipakai, masih ada peralatan dari Turki yang tidak terkena embargo. Itulah pembahasan mengenai kenapa kok negara-negara Indonesia atau negara-negara tetangganya Indonesia atau negara lain itu kok akhir-akhir beberapa tahun belakangan pada suka beli senjata dari Turki. Cukup pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.